Oke, kembali lagi di channel Evrianila Fitri. Nah, sekarang kita bahas tentang virus ya. Ini mind mapnya sudah dibuat. Jadi, kemarin kan ada yang nge-BM, Kak, buatin dong tentang virus. Kak, coba buatin dong tentang virus, gimana caranya ini ya, katanya tokohnya lainnya. Ya udah, sekarang kita buat tentang virus dan tunggu selanjutnya kita pembahasannya. Untuk kita ngerti, kita bahas di sini. Dadah. Yang pertama sebelum kita membuat mind mapnya, kita kan harus mengetahui dulu bagaimana materinya dan yang lainnya. Terus kita harus menyiapkan kertas kosong. Bila pakai kertas kosong AVS ya. Terus kita juga harus menyiapkan pena, pena biasa dan pena warna. Dan ini adalah pena warnanya. Gue pakai dua versi, yang highlighter itu dan yang spidol biasa. Terus juga ada pensil, penghapus, pena merah, penggaris, stabilo, permanen, dan yang lainnya. Nah, selesai udah kita siapkan bahannya, baru deh kita buat kreasinya. Selamat menonton. Oke, fotografer, ini mind map sebelum diwarnai ya. Mind map biasanya juga buat bukan pakai tulisan. Oke, sekarang kita bahas tentang ciri-cirinya ya. Yang pertama, ciri-ciri dari virus itu dia tidak berbentuk sel. Maksudnya dia tidak berbentuk sel di sini, dia tidak memiliki inti sel dan tidak memiliki sitoplasma juga dan protoplasma. Jadi kalau virus itu dia tidak memiliki sel tapi dia memiliki asam nukleat. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-cirinya itu? Ciri-ciri dari virus itu dia akan nanti menempel di metaorganisme. Metaorganisme itu adalah benda mati dan benda hidup. Jadi virus bisa hidup di benda mati yang apabila dikristalkan. Maksudnya tuh peralihan dari bentuk yang mati disebut juga dikristalkan. Kalau benda hidup, virus ini nanti akan hidup pada jaringan DNA sama RNA dan dia juga akan memiliki asam nukleat. Jadi sampai di ciri-ciri ini, apakah ada yang ditanyakan study lover? Next, selanjutnya itu tentang struktur dari tubuh virus. Struktur dari tubuh virus, dia nanti ada dua bagian, ada struktur dalam dan struktur penutup. Nanti di struktur dalam ini juga terdiri menjadi dua. Yang pertama asam nukleat dan enzim. Asam nukleat ini itu adalah satu-satunya untuk bagian kehidupan dari virus dan dia juga sangat berperan penting dalam kehidupan virus. Jadi asam nukleat ini terdiri dari dua macam juga. Yang pertama yaitu DNA dan RNA. Nah, tadi lover udah tahu belum apa itu DNA sama RNA? Belum tahu kan? Kalau DNA itu yaitu deoksiribosonukleat acid. Maksudnya deoksiribosonukleat acid itu yaitu dia memiliki dua atau double rantai helix. Sedangkan RNA itu adalah ribonukleat acid. Kalau ribonukleat acid itu dia hanya memiliki satu rantai helix. Itulah perbedaan dari antara DNA sama RNA. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penutup. Penutup ini adalah bagi dua juga. Yang pertama itu kapsid dan amplop. Ibaratnya nanti bagiannya ada tuh 4. Yang pertama dari struktur dari tubuh virus itu, yang pertama itu kepala. Kalau kepala ini ibaratnya ini adalah kepalanya, karena di kepala itu dia akan mengandung DNA dan RNA yang akan menjadi bahan genetik bagi kehidupannya. Yang kedua adalah isi tubuhnya. Kalau isi tubuhnya tuh dinamakan juga dengan virion. Virion itu dia akan nanti virion itu dia hanya mempunyai satu saja, seandainya yaitu RNA saja atau DNA saja. Yang ketiga yaitu ekor. Ekor itu ibaratnya ini. Ekor itu nanti dia akan berfungsi sebagai menempelkan diri pada tubuh inangnya. Jadi bagian bawah ini adalah bagian ekornya. Ini adalah serabut dari virus tersebut yang berfungsi untuk menempelkan
dirinya ke dalam tubuh inangnya. Sedangkan fungsi kapsid ini berfungsi sebagai pembentuk tubuh atau polihendral yang berguna untuk melindungi tubuh virus dari kondisi keadaan luar. Jadi fungsi kapsid itu sangat berperan penting dari virus. Oke, selanjutnya kita masuk pada tokoh ya, study lover. Di tokoh untuk penemu virus dia ada 4 orang. Yang pertama yaitu Dmitri Ivanovsky. Nah, yang kedua Adolf Meyer, dan yang ketiga Pasteur, dan yang keempat Wendell Steinle. Jadi ini penemu dari dunia. Kita mulai pertama yaitu tentang Ivanovsky, yaitu disebut juga dengan Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1883 dia menduga bahwa penyakit bercak pada daun tembakau disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga dapat melewati saringan dari bakteri tersebut. Itu adalah dari dugaan dari Ivanovsky. Sedangkan selanjutnya itu berbeda pendapat dengan Meyer. Kalau Meyer pada tahun 1883, dia seorang peneliti dari Jerman. Dia melihat penyebab penyakit pada daun tembakau. Dia menyimpulkan cairan yang berasal dari daun tembakau yang telah terinfeksi dari virus tersebut lalu disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Alhasil daun tembakau sehat itu menjadi timbul bercak-bercak juga seperti daun yang dibuat untuk cairan untuk semprot tadi. Nah, selanjutnya yaitu Pasteur, yaitu dia melakukan percobaan dasar terhadap percobaan atau penemuan dari Ivanovsky tadi. Ia membayangkan bahwa suatu partikel yang jauh lebih kecil dan lebih kecil dan lebih jelas dari bakteri, lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Itulah pendapat dari Pasteur. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir itu Wendell Steinle. Dia itu adalah seorang peneliti dari Amerika yang berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel penginfeksi tersebut. Ia menyimpulkan bahwa penyakit pada daun tembakau tersebut adalah virus yang diberi nama adalah tobacco mosaic atau disebut juga dengan virus tembakau. Udah sampai situ gimana study lover? Paham nggak ya? Kalau nggak paham komen aja ya. Oke, kita next ya ke klasifikasi. Jadi virus itu berasal dari bahasa Latin, yakni virion. Virion itu artinya racun. Yang racun berkembang dari masa ke masa, mulai dari tahun 1883. 83 itu yang diteliti oleh toko-tokonya tadi ya. Sampai 1935, sampai sekarang masih ada virus. Virus bisa berkembang biak dalam sel hidup, tapi dia hanya mempunyai satu sel. Jadi klasifikasi dari virus itu yang pertama ada 2. Yang pertama dia harus mempunyai asam nukleat. Setiap orang kan pasti punya asam nukleat kan. Di dalam asam nukleat ini virus hanya memiliki salah satu saja, apakah itu dia RNA atau DNA. Jadi kalau dia RNA tadi atau ARN ini sama dengan ribonukleat asid. Jadi ribosanya dan dia mempunyai satu rantai helix. Dan yang apalagi dia memiliki 2 atau deoksiribosonukleat asid atau DNA, dia memiliki 2 double helix. Jadi jenis inang, maksudnya jenis inang di sini adalah jenis untuk untuk penyebarannya atau dia tempat dia hidup. Jadi virus itu bisa hidup di bakteri, tumbuhan, dan hewan. Jadi itulah klasifikasi dari virus. Dan klasifikasi udah, reproduksi. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu tentang reproduksi. Apakah ada yang tanyakan untuk study lover?
Jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Oke, kita next ke tahapan selanjutnya. Tokoh tadi udah, ciri-ciri udah, strukturnya udah, klasifikasinya udah, reproduksinya yang belum kan. Jadi sekarang kita bahas tentang reproduksi dari virus. Reproduksi dari virus ini ada dua, yaitu ada tahapan litik dan lisogenik. Nah, kalau yang litik itu dia disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lebih lemah atau lebih rendah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati dan akan menghasilkan virion-virion yang baru. Maksudnya menghasilkan virion-virion yang baru itu adalah akan menghasilkan racun-racun atau virus-virus yang baru. Terus pada tahapan litik ini, yaitu yang pertama adalah tahapan absorpsi, penetrasi dan sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Itu adalah tahapan dari litik. Untuk penjelasan gambar selanjutnya nanti kita buat pada terakhir ya. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pada siklus lisogenik. Nah, pada saat siklus lisogenik ini itu disebabkan oleh apabila jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada infeksi virus. Pada daur ini sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan dia tidak akan langsung pecah. Sedangkan pada tahap litik tadi kan sel inangnya tidak bisa bereproduksi dan sel inangnya nanti akan pecah. Jadi bedanya kalau ini sel inangnya akan pecah dan mati, kalau ini dia tidak akan pecah dan dia masih bisa bereproduksi dan tidak akan langsung pecah. Tapi DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang mengandung profag tersebut, dia akan membelah diri dan barulah profag itu akan diwariskan ke sel-sel berikutnya. Jadi pada tahap lisogenik ini sel inangnya ini dia akan mengandung profag. Profag itu dia akan membelah diri dan akan membentuk sel-sel selanjutnya. Pada tahapan dari lisogenik, yang pertama yaitu tahapan absorpsi dan infeksi, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Jadi untuk melihat siklus dari litik dan lisogenik nanti kita tayangkan di terakhir ya, di slide terakhir. Jadi masih kita lanjut dari ini. Jangan lupa ya study lover, subscribe, like, comment, dan share. Untuk yang mau dibuatkan mind map serta penjelasan selanjutnya silahkan komen ya, maunya dibuat tentang apa, nanti kita buatkan. Study lover, sekarang kita bahas tentang yang mana ya. Tokoh tadi udah, ciri-ciri juga udah, struktur juga udah, reproduksi juga udah, klasifikasi baru tadi kita bahas kan. Nah, sekarang untuk terakhir materinya kita bahas tentang materi peranan. Nah, di sini peranan virus ini dibagi menjadi 3 yang kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara menularnya dan bagaimana cara pencegahannya. Yang kedua, manfaat virus itu apa aja sih. Yang terakhir itu virus itu merugikan apa-apa saja. Contoh dari yang peranan virus itu yang merugikan. Nah, yang pertama kita masuk dari tular cegah atau manfaat atau merugikan. Kita bahas yang jelek-jeleknya dulu ya. Baiklah, kita akan membahas tentang merugikan. Baik, peranan virus yang merugikan ada 3. Yang pertama yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kalau manusia, kita pernah dengar kan virus HIV? Pasti tahu dong virus HIV. Perlu dijelasin lagi nggak? Ya udah, virus HIV itu adalah salah satu virus
sekatokalamin yang terjadi pada manusia. Selanjutnya itu virus cacar. Virus cacar tahu dong. Kalau ibaratnya virus cacar itu bahasa latinnya varicella. Ibaratnya herpes virus varicella. Itu virus cacar ini vaksinnya sudah ditemukan loh oleh Edward Jenner. Nah, selanjutnya itu virus rabies. Rabies ini kan berasal dari binatang kan. Selanjutnya virus Ebola. Ebola juga udah tahu kan. Nah, selanjutnya itu tentang hewan. Hewan kok nggak ada ya virusnya? Hewan hanya sebagai perantara. Nah, selanjutnya itu tumbuhan. Tumbuhan kita juga pernah mendengar kan mozaik. Mozaik itu sama dengan tembakau. Mozaik kayak ibaratnya virus mozaik tobacco, mozaik ini gitu kan. Nah, selanjutnya itu tunggu. Nah, dan kita bahas selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat itu ibaratnya menguntungkan. Jadi virus ini juga tidak akan merugikan kok, tapi ada juga yang sifatnya menguntungkan, tergantung virusnya masing-masing. Yang pertama yaitu interferon. Interferon itu ibaratnya sesuatu untuk yang kita dapatkan dari virus itu, tapi melalui rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu virus ini juga sebagai untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Dan yang selanjutnya itu Provage itu sama tadi ya. Dan terakhir itu vaksin. Vaksin itu ibaratnya mikroorganisme yang dilemahkan sehingga sifat patogenesisnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya atau antibodinya masih tetap. Jadi ibaratnya vaksin itu hanya untuk sebuah organisme juga, tapi yang dilemahkan atau didiamkan. Dan selanjutnya itu tular cegah. Tular cegah itu penularannya juga bisa lewat udara, kontak, suntikan, vaksin. Dan mencegahnya itu adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu seperti sekarang kan lagi marak-maraknya tuh virus corona ya kan, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi kan kita nggak perlu takut sama virus corona, tapi kita cuma ikutin aja kebijakan dari pemerintah. Yang pertama yaitu kita pergi keluar rumah, pulang dari luar rumah itu kita ganti baju, harus mandi, bersih-bersih, cuci tangan dan lainnya. Jangan keluar rumah apabila tidak penting untuk beli sesuatu, beli apanya. Selagi bisa ditahan di rumah. Selanjutnya itu apabila emang keadaan dalam genting sekali, mau keluar rumah juga gunakanlah masker. Terus jangan lupa cuci tangan dan makan makanan yang sehat serta berolahraga. Itu sih materi tentang virus pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Study Lover. Jika mau dibuatkan mind map selanjutnya silahkan komen. Kakak mau buatin ini dong, nanti jelasin dong. Insya Allah pasti akan kami buatkan atau kami jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materinya udah habis tadi lah, Fer. Ini adalah materi tentang virus ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga supaya mengikuti bagaimana tentang apa-apa aja yang Dila buat. Subscribe ya, Stay Lover. Untuk selanjutnya kalau ingin mau request materi selanjutnya silahkan DM atau buat komen atau buat DM aja deh. Nanti kita catat nomor HP-nya dan kita buatkan materi selanjutnya. Terima kasih.